Ya. Dan pertanyaan lagi Ustaz, ketika kita sholat itu kan kita menyebut nama Allah ya Ustaz. Allahu Akbar gitu. Jadi di mana paham kita Ustaz ketika kita mengangkat Allah, memanggil nama Allah tadi itu dalam sholat, betul-betul nampak, kita saksikan betul dia gitu Ustaz. Gimana pahamnya Ustaz? Iya, sebenarnya kalau dibukakan pahamnya tentu dia bertingkat memahaminya. Kenapa? Ada orang mengenal Allah itu tingkatan pahamnya di syariat. Ada orang mengenal Allah itu tingkatannya di tarekat. Ada orang mengenal Allah itu tingkat pahamnya di hakikat, dan ada orang mengenal Allah itu tingkatannya di ma'rifat. Nah, kalaulah tingkatan pahamnya di syariat, ketika dia takbir, dia hanya mengangkat tangan aja, yang penting Allah di aras, Allah di langit, nah, kan begitu. Dia tidak mampu memandang wajahnya Allah dan rupanya Allah, pokoknya Allah, Allah lah, nah, gitu. Itu tingkatan fikih namanya, tingkatan syariat namanya. Apa betul Allah yang diingatnya atau pikirannya? Apa betul Allah yang diibadatinya atau adalah khayalannya? Makanya Allah sindir di dalam bahasa Tuhan itu, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin. Ada sebahagian daripada hambaku, dia mengaku menyembah aku, dia mengaku mengingat aku. Tapi sayang, kata Allah, yang disembahnya, yang diingatnya bukan aku, tapi adalah akal pikirnya sendiri, perasaannya sendiri, imajinasinya sendiri. Bahkan terang-terangan dibayangkannya lah asma Allah itu tulisan Allah. Dia mengira asma Allah, tulisan Allah itu adalah wasilah untuk bisa mengingat Tuhan. Ini yang disebut namanya syirik, telah menjadikan tulisan Allah, asma Allah, telah menjadikan perasaan kita, pikiran kita, imajinasi kita sebagai Tuhan pada diri kita ini. Ini berbahaya. Makanya pantaslah Nabi mengatakan, man abdal asma dunal makna fahuwa kafir. Barang siapa yang menyembah nama namun dia tidak mengenal diri yang punya nama, itu adalah suatu kekafiran. Yang kafir itu maksudnya tertutupnya pandangan hatinya itu memandang Tuhan. Ini yang katakan pandangan yang buta. Makanya Nabi mengatakan begini, bahasa Nabi itu, man nazara ila shay'in malam yarallaha fi fahuwa batil. Barang siapa yang bisa memandang kepada sesuatu apapun lah, pada diri, di luar diri, pada suami, pada istri, ayah, anak dan sebagainya, lalu tak mampu dia memandang Allah pada segala sesuatu itu, itulah pandangan yang bernilai dosa. Nilai dosa itu maksudnya pandangan yang tidak bernilai ibadah, tidak memberi faedah dan manfaat buat dirinya. Jadi berapa tahun umurnya hidup di dunia ini, sekian tahun pula lah dia berdosa itu. Kalau Allah sudah mengatakan berdosa, itu tandanya dirinya najis. Najis yang dikatakan Allah itu yang mana? Najis itu ada najis zahir, ada najis yang batin. Kalau najis zahir bisa dicuci dengan air yang ada di keran kita, keran masjid di rumah kita, dengan air sumur, air sungai, karena dia nampak. Itu najis yang zahir. Tapi kalau najis batin, 7 samudra kita membersihkan najis batin itu tak pernah dia bersih. Nah sekarang yang dikatakan najis yang batin itu yang mana? Itu yang disebut namanya keakuan diri. Ketika kita tidak menyaksikan Allah, ketika kita belum mengenal Allah, maka diri kita itu dikatakan najis. Innamal musyrikuna najasun. Sesungguhnya orang musyrik itu najis, karena dia tidak mengenal aku. Kalau dia tidak mengenal aku, berarti dia sudah merampok hak aku. Orang yang merampok hak aku, kata Allah, ya, itulah sebenarnya dosa yang paling besar. Karena dia telah menyandingkan dirinya dengan aku, kata Allah. Padahal dirinya itu ada karena aku, sedangkan aku ada dengan sendirinya. Jangan kita itu merasa ada pula diri kita di hadapan Allah. Inilah yang dikatakan namanya najis batin itu. Ustaz, bertanya Ustaz, kita menyebut Allah, tentu kita harus tahu Ustaz, kapan Allah itu bernama Ustaz. Sementara Allah itu berdiri dengan sendirinya. Kan kita ini dari dulu berarti kalau setelah Ustaz menjelaskan, kita ini kan tidak pernah ada. Lalu yang saya tanyakan, kapan Allah itu bernama Ustaz?
Agar kita paham, tahu bahwasanya hanya Allah semata yang ada. Untuk kita harus tahu Allah itu yang mana, kapan Allah itu bernama. Ustaz, penjelasannya. Iya. Jadi Allah itu bernama setelah dia telah zahir, setelah dia telah wujud, setelah dia nyata. Makanya ketika dia zahir, dia telah nyata, disitulah dia memberi nama akan dirinya sendiri. Jadi nama Allah itu nama yang Allah sendiri yang memberi nama, bukan nama yang dihantarkan kepada dirinya. Makanya disitulah Allah mengatakan setelah dirinya zahir, wujud, terang dan nyata, barulah Allah mengatakan innani anallah. Sesungguhnya ya wujud diriku ini itu adalah bernama Allah. Jadi diriku itu yang bernama Allah. La ilaha illa ana. Tidak ada Tuhan yang lain lagi selain daripada diriku. Tidak ada yang pantas disembah, dituju, dicari dan dinyatakan pada alam dan pada dirimu yang melihat, mendengar, berkata, mengetahui, berkuasa, berkehendak dan hidup illa ana, melainkan yang hidup itu aku, yang nyata itu aku, yang wujud itu aku. Fa'budni, maka sembahlah aku, nyatakanlah aku. Nah, jadi kuncinya sebelum kita menyembah, kita kenali Allah itu. Makanya setelah Allah memperkenalkan dirinya kepada kita, kita dah kenal Allah itu yang mana, barulah di situ kita itu namanya sudah menyaksikan Allah, tidak lagi menghayal. Itu dalam memahaminya. Sekarang Allah yang kita sebut, Allah yang bernama yang kita sebut tadi, tentu ada wujudnya, tentu ada orangnya, kata Ustaz. Tak mungkin lah namanya ada, orangnya tak ada. Ya, betul bisa. Tadi yang saya tanya Ustaz, ketika kita sholat tadi itu, kita kan menyebut nama kan Ustaz, kan? Dalam pikiran kita itu apa yang terlintas gitu, Ustaz? Maka tadi kata Ustaz tidak, tulisan Allah itu bukan Allah kan begitu Ustaz. Ya, jadi maksudnya gini kan, makanya ketika tadi disyariatkan. Jadi ketika kita sudah memahami bahwa setiap nama ada wujud, setiap benda ada nama, setiap perbuatan juga ada namanya. Sekarang yang wujud yang bernama Allah itu yang mana? Wujud yang bernama Allah itu inilah nyata pada diri kita ini secara sempurna. Jadi memandangnya kepada diri, bukan keluar diri, ke dalam diri memandangnya. Dari ujung rambut sampai ujung kaki ini, inilah wajahnya, inilah rupanya yang bernama Allah itu. Tapi kita tidak boleh mengaku-ngaku Allah. Itu yang perlu pahami. Karena belajar ilmu tauhid ini bukan ingin jadi Allah. Belajar ilmu tauhid ini bukan pula ingin mengaku-ngaku Allah. Akan tetapi belajar ilmu tauhid ini untuk mengenal dan memahami Allah cuma yang wujud, Allah cuma yang ada semata-mata secara mutlak, diri kita tidak pernah ada. Disitulah namanya kita mentauhidkan Allah itu. Jadi kalau kita sudah terang dan menyaksikan Allah sempurna pada diri, tidak ada pula lagi di situ namanya mengingat-ingat. Tidak ada pula bahasanya lagi di situ menyembah-nyembah. Tidak pula ada bahasanya menghadir-hadirkan. Karena dirinya cuma yang berdiri dengan sendirinya. Itu yang Allah katakan, ya kan? Wa aqimis sholata li zikri. Nah, si zikri itu yang sholat. Zikri itu kan salah satu nama daripada nama Allah. Kalaulah zikri itu salah satu nama daripada Allah, maka yang sholat itu si zikri, dirinya itu yang sholat. Wa ni'buduni hadza sirati mustaqim. Akulah yang menyembah dan memuji akan diriku sendiri, kata Allah. Inilah jalan yang lurus. Jalan yang lurus itu adalah jalan tauhid, jalan yang sampai kepada pengenalan kepada Allah. Kalau dia sudah kenal Allah, pasti menyaksikan. Kalau dia sudah menyaksikan, pasti dia bertatap wajah. Orang sudah bertatap wajah itu disebut namanya orang yang sudah liqa. Jadi menikmati aja sholatnya. Menikmati berarti duduknya setelah kita mengenal Tuhan. Dalam suatu ya kita menikmati begitu Pak Ustaz ya. Menikmati berliku dengan Tuhan tadi begitu. Iya. Lalu Ustaz tadi bilang bahwasanya kesempurnaan itu bernama insan kamil. Jadi bagaimana kita memisahkan antara insan kamil dengan Allah itu Ustaz? Supaya jangan ada keraguan gitu Ustaz. Iya.
Insan kamil itu adalah sebutan untuk mengenal dan memahami akan diri Allah secara sempurna. Jadi yang insan kamil itu tiada lain nyatanya diri Allah. Makanya tadi Ustadz katakan yang insan itu bukan kita. Allah katakan al-insanu siri. Yang mengatakan insan kita atau Allah? Allah. Insan itu rahasiaku. Rahasiaku itu adalah sifatku. Sifatku itu tiada lain adalah diriku sendiri, kata Allah. Maka orang yang sudah mengenal Allah sempurna dan nyata pada dirinya disebutlah insan kamil mukamil. Namun hakikatnya insan kamil mukamil itu adalah diri Allah. Diri Allah itu yang dikatakan insan kamil mukamil. Cuma ini bahasa untuk menyampaikan akan hakikat sesuatu. Kalau tidak ada kata, tidak ada bahasa, bagaimana kita akan menjelaskan bahwa Allah itu yang sebenar-benarnya yang insan kamil mukamil itu. Jadi maksud Ustadz, boleh kita sebut insan kamil mukamil, tapi insan yang kita sebut itu bukanlah diri kita, tapi penyebutan kesempurnaan diri Allah yang sudah berupa, yang sudah berwujud ya. Makanya dikatakan dalam hadis yang lain oleh Allah tentang rahasia kita ini, wa khalaqa Adam kasuratihi. Nah, itu dia. Aku ciptakan Adam, dijadikan Adam itu sesuai dengan rupa diriku. Itu terjemah maknanya yang menjadikan Adam itu yang jadi Adam. Yang menjadikan insan itu yang jadi insan. Nah, kan turun bahasa syariat tuh. Namun syariatnya sudah berhakikat. Yang menjadikan Adam tuh itulah yang jadi Adam. Aku itu yang Adam. Adam tuh diriku. Maka Adam itu artinya tiada. Kalau Adam itu artinya tiada, lalu siapa yang ada? Yang ada hanyalah Allah. Kalau Allah cuma yang ada, Adam itulah nyatanya wujudnya Allah itu. Disitulah kita mengenal akan dirinya sebenarnya. Jadi baru dia bernama tadi setelah zohir wujudnya. Tapi kalau dia belum bernama, masih dalam keadaan batin, itu tidak bisa disebut, begitu? Tidak bisa disebut. Namun dia wujud, dia ada. Adanya tuh, wujudnya itu belum bisa dikenal, belum bisa disebut, belum bisa diceritakan. Itu yang disebut namanya batin. Jadi batin itu maknanya tersembunyi. Ya. Nah, walaupun batin itu maknanya tersembunyi, bukan berarti dia tidak ada. Dia ada, namun belum bisa dikenal, belum bisa dilihat, belum bisa diceritakan dan disebut. Karena belum ada namanya alam, belum ada namanya masa, belum ada namanya ruang dan waktu. Ya, itu dia tuh. Makanya dikatakan batin bukan berarti tidak ada, dia ada tapi belum bisa dikenal, disebut dan diceritakan. Karena dirinya sendiri yang ada di situ. Itulah duduk qiyamu binafsi itu maksudnya. Kalau bahasa kerennya Allah tuh dalam keadaan jomblo Masian. Sendirian Ustaz. Iya itu. Kesepian deh. Akhirnya katakan puji Allah bagi Allah. Ya, dialah yang Ahmad, dialah yang Muhammad. Itu dia tuh. Jadi ketika Allah dalam kesendirian ini, Ustaz, adanya Muhammad itu memuji untuk memuji dirinya gitu Ustaz. Makanya lahir dia Muhammad. Ya, Allah itu ingin melihat dirinya di luar dirinya. Yang dikatakan Allah ingin melihat dirinya di luar dirinya tadi itu yang katakan Muhammad. Maka Muhammad itu adalah bayang-bayang untuk memandang dirinya. Kan tak mungkin ada bayang-bayang kalau tidak ada wujud bayang-bayang. Kayak gini ya. Bayang-bayang ini ada karena ada wujud tangan bayang-bayang tadi itu. Yang bayang-bayang inilah yang disebut namanya Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin, sahabat Robani yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Demikianlah tadi bincang-bincang bersama Ustadz Iswardi. Mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah apa yang telah disampaikan oleh Ustadz tadi, dan berjumpa lagi di bincang-bincang tauhid sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.